Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Meriska Devriani sebagai dosen sistem operasi dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Task Manager sebagai ujian tengah semester. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fadli Muhammad Agustin dengan NIM 191351029. Pengertian Task Manager. Task Manager adalah sebuah aplikasi bawaan dari sistem operasi yang dapat digunakan untuk memonitoring proses dan aplikasi apa saja yang sedang berjalan pada suatu komputer. Aplikasi ini kebanyakan digunakan untuk mengakhiri proses yang berjalan karena not responding, atau hanya sekedar mengawasi proses yang sedang berjalan. Namun bukan hanya itu kegunaan Task Manager. Masih banyak lagi yang bisa kita lakukan seperti melihat penggunaan CPU, network, service, dan RAM. Istilah dalam Task Manager yaitu ada pada bagian CPU. Yang pertama itu adalah utilization. Utilization bisa kita temukan pada tab performance, lalu ke CPU. Jika CPU utilization meningkat, maka grafiknya pun ikut meningkat. Sebenarnya apa sih utilization itu? Jika utilization diartikan ke bahasa Indonesia, maka akan berarti penggunaan dan pemanfaatan. Jadi, utilization itu menunjukkan seberapa besar penggunaan CPU, dan pada umumnya utilization akan meningkat jika komputer sedang dipakai untuk pekerjaan berat seperti 3D design, game berat, dan yang lainnya. Yang kedua itu adalah ada speed. Speed menampilkan kecepatan CPU pada saat ini. Jika power settings diganti menjadi high performance, maka speed akan meningkat maksimum mendekati angka maksimum speed. Jika power setting diganti dengan battery saver, maka speed akan menurun untuk menghemat penggunaan baterai. Lalu ada proses. Proses menampilkan jumlah semua proses yang sedang berjalan. Terus ada thread. Thread bisa diartikan atau diibaratkan seperti program ini di dalam suatu program yang bekerja secara bersamaan. Beda thread, maka beda juga pekerjaannya. Misalnya pada browser, satu thread akan menangani sistem UI, thread lain menangani koneksi, dan thread lainnya menangani HTML dan lain-lain. Selanjutnya ada handlers. Handlers pada umumnya adalah sumber daya milik sistem yang dipakai oleh program. Ketika program ingin mengakses sumber daya sistem seperti file atau koneksi jaringan, program tersebut akan meminta sumber daya tersebut kepada OS. Dan OS akan menyediakan kendali atau handle kepada resource tersebut. Selanjutnya ada uptime, yaitu menunjukkan lamanya komputer dinyalakan sejak komputer tersebut di restart. Selanjutnya ada Task Manager pada bagian memori. Nah, ini adalah contoh Task Manager pada bagian memori ya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Lanjut ada in use, menampilkan jumlah RAM yang sedang dipakai oleh proses, driver, dan sistem operasi. Selanjutnya ada available, menampilkan jumlah RAM yang dapat diisi oleh data. Lanjut ada committed, menampilkan jumlah virtual memory yang sedang dipakai. Terus ada cache, jumlah dari standby dan modified. Selanjutnya ada packpool, memori yang dialokasikan dalam kernel mode untuk komponen yang ada di dalam kernel mode, driver, dan lain-lain. Juga dapat dipindahkan ke committed memory jika RAM fisik sedang penuh. Terus ada non-packpool, memori yang dialokasikan dalam kernel mode untuk komponen yang ada di dalam kernel mode, driver, dan lain-lain. Bedanya dengan packpool, memori ini tidak bisa dipindahkan ke dalam committed memory sehingga akan selalu berjalan di RAM fisik. Selanjutnya ada modified. Jika Anda tidak melihat tulisan modified di gambar yang saya berikan itu, wajar karena tulisan tersebut akan muncul jika kita menaruh kursor di bagian memory composition. Modified adalah memori yang isinya harus dipindahkan ke disk sebelum dan dapat digunakan untuk tujuan lain. Selanjutnya adalah standby. Standby memori yang berisi data cache dan kode yang sedang tidak digunakan. Nah, ini adalah contoh Task Manager pada bagian disk.
Nah, disk yang dimaksud di sini bukan hanya hard disk, tetapi juga SSD di Task Manager. Menu disk ini berguna untuk memonitor penggunaan disk dan melihat performa disk. Selanjutnya ada Active Time, merupakan persentase waktu yang dihabiskan pada saat hard disk read atau write ke disk PC seperti hard disk, flash disk, dan lain-lain. Selanjutnya ada Average Response Time, waktu respon rata-rata yang dilakukan oleh hard disk. Pada umumnya, average response time ini akan meningkat jika active time ikut meningkat. Lalu ada read speed yang dilakukan oleh disk. Selanjutnya ada write speed, yaitu write speed yang dilakukan oleh disk. Lalu ada Task Manager pada bagian jaringan Wi-Fi Ethernet. Nah, ini contoh Task Managernya, yaitu ada send, menampilkan kecepatan data yang dikirim ke luar komputer. Lebih simpelnya lagi adalah upload speed. Lanjut ada receive, menampilkan kecepatan data yang diterima dari luar komputer ke dalam komputer. Lebih simpelnya lagi adalah download speed. Nah, selanjutnya adalah istilah-istilah yang lainnya, yaitu ada ID, merupakan singkatan dari proses ID, menampilkan ID proses dengan nomor yang unik. Setiap proses memiliki PID yang berbeda-beda atau proses ID yang berbeda-beda. Lalu ada end task, digunakan untuk menghentikan suatu proses yang sedang berjalan. Terus ada end process tree, hampir mirip dengan end task, tetapi perbedaannya adalah end process tree akan menghentikan semua proses yang berkaitan dengan proses yang di end process tree tersebut. Selanjutnya ada create dump file, biasanya digunakan untuk programmer untuk mengetahui dan memperbaiki bug pada aplikasi tersebut. Jika suatu proses terhenti tiba-tiba, maka Windows akan menanyakan untuk mengirim dump file ke developer aplikasi tersebut. Jika kita mengklik OK, maka proses yang terhenti dengan tiba-tiba tersebut akan dibuang dump filenya dan dikirim ke developer aplikasi tersebut untuk diperbaiki masalahnya. Lalu ada set priority, dipakai untuk mengatur prioritas suatu proses. Lalu ada set affinity, pilihan ini jarang dipakai dan biasanya untuk developer dalam mendebug aplikasinya. Set affinity berguna untuk memaksa program agar berjalan dengan prosesor core yang dipilih saja. Selanjutnya adalah analyze wait chain. Ini adalah tool khusus untuk menangani proses yang non-responding. Ini akan membantu dalam menemukan proses yang menyebabkan proses tersebut menjadi hang atau not responding. Selanjutnya adalah debug. Biasanya dipakai oleh developer untuk digunakan untuk mendebug atau mengatasi bug suatu aplikasi. Cara membuka Task Manager. Yang pertama yaitu klik kanan pada taskbar dan pilih Task Manager. Kedua, kombinasi 3 tombol keyboard seperti Ctrl plus Alt plus Del dan akan langsung membuka layar Task Manager. Dan ketiga yaitu kombinasi 3 tombol keyboard seperti Ctrl plus Shift plus ESC dan akan langsung membuka layar Task Manager. Dan yang keempat yaitu dari Start menuju Run, lalu ketik Task MGR akan langsung membuka layar Task Manager. Lalu ada fungsi Task Manager. 1. Fungsi utama dari Task Manager adalah untuk melakukan monitoring terhadap semua kegiatan dan proses pada sebuah komputer. Selain itu juga memantau bagaimana kinerja seperti RAM, prosesor, dan networking. Yang kedua itu untuk menghentikan program yang non responding. Aplikasi yang tidak merespon menghentikan dari Task Manager adalah opsi kedua. Biasanya dilakukan dengan mengklik end process atau end task. Lalu ketiga itu untuk mengatur prioritas pada sebuah program yang sedang berjalan. Bisa dilakukan masuk tab proses, lalu klik kanan pada program yang dipilih, lalu set priority, kemudian high, lalu pilih sesuai kebutuhan, kemudian OK atau apply. Lalu nomor 4 yaitu untuk mengetahui seberapa banyak aplikasi menggunakan kinerja RAM dan CPU. Yang kelima yaitu untuk mengetahui aplikasi yang berjalan. Kesimpulan dari Windows Task Manager adalah sebuah aplikasi bawaan dari operating system atau OS Windows yang biasa digunakan untuk memonitoring proses dan aplikasi apa saja yang sedang berjalan pada suatu komputer.
Untuk menampilkan Task Manager, Anda bisa menggunakan shortcut Ctrl plus Shift plus ESC atau bisa juga klik kanan pada taskbar lalu pilih Task Manager. Pada bagian bawah sendiri, pada Task Manager akan ditampilkan yaitu proses, berapa banyak proses yang sedang terjadi, kemudian CPU usage, menampilkan presentasi prosesor yang digunakan, dan terakhir yaitu physical memory yang menampilkan